Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Kasus 1, siswa menggunakan HP saat ujian untuk mencari jawaban di internet. Bertindak selaku coach adalah Pak Yohanes, Koci Bu Agustin, dan saya supervisor Bu Mu'arofa. Saya akan melaksanakan pra-supervisi. Assalamualaikum Pak Yu. Waalaikumsalam. Baik, Mu'arofa. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, semoga sehat semua dan selalu dalam rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berperan sebagai observer dari percakapan antara Pak Yohanes dan sebagai coach dan Bu Agustin sebagai guji. Saya akan mengamati percakapan panjenengan dari awal hingga akhir, Pak. Nah, sebelum memulai percakapan ini, saya mau tanya dulu kepada Pak Yohanes selaku coach. Maaf Pak Yu, pada saat percakapan dengan guji nanti, kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan ya Pak? Oh ya, baik Bu Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang ingin Pak Yu kembangkan lebih spesifik? Hingga saya akan mengamati dan fokus pada yang panjenengan pilih. Baik Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ova. Karena saya ingin bisa menuntun Kuci mencari jawaban atau solusi sendiri dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik Pak Yu, dari kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan, yakni pertanyaan yang berbobot, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut Pak Yu? Ya Bu, indikatornya bila Kuci telah berhasil menemukan ide kreatifnya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, selanjutnya Kuci bisa membuat solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya, berarti tujuan tersebut telah tercapai, Bu.
Baik, kalau demikian Pak Yu, sudah siap ya untuk melaksanakan percakapan bersama Bu Agustin selaku kuncinya. Nanti saya akan mencatat selama panjenengan berdua melaksanakan percakapan antara coach dan kuci. Silakan Pak Yu memulai bersama Bu Agustin. Baik Bu Ova, terima kasih Bu Ova. Ya Pak Yu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Agustin. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Il, terima kasih. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Il? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Semoga kita semua selalu sehat ya Bu ya. Amin. Oh ya Bu, bagaimana Bu Agustin? Sepertinya Bu Agustin sedang ada masalah yang dirisaukan ya. Apa ada yang ingin dibicarakan Bu? Iya Pak Il, jadi sebenarnya saya ini beberapa hari terakhir ini itu ada hal yang sangat mengganggu pikiran saya dan ingin sekali mendiskusikan dengan Pak Il. Nah, kira-kira itu tentang siswa saya, Pak. Oh boleh Bu. Ada apa dengan siswanya Bu? Begini Pak, jadi eh, siswa saya itu ketahuan menggunakan HP saat ujian untuk mencari jawaban di internet, Pak. Oh begitu. Itu pasti situasi yang tidak mudah Bu ya. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi Bu? Hmm, Jadi begini Pak, eh, waktu saya ujian kemarin, jadi kapan hari itu saya ujian berbasis paper test. Nah, saya itu melihat bahwa siswa ini sering sekali menunduk ke bawah. Nah, selama ujian beberapa berlalu, kemudian saya coba untuk mendekatinya. Akhirnya saya memeriksa dan saya mengetahui akhirnya dia itu menyimpan HP, menyembunyikan HP-nya di bawah mejanya dan juga pada saat itu dia sedang mencari jawaban di internet. Padahal seharusnya Bapak, HP itu harusnya dikumpulkan di depan. Oh, oke. Saya mengerti Bu. Bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini? Jujur, dengan adanya situasi ini saya sangat kecewa sekali dengan anak ini, Pak. Karena saya berpikir bahwa siswa itu paham tentang kejujuran akademik, tapi ternyata siswa tidak memahaminya, Pak. Oh iya Bu, wajar jika Ibu merasa kecewa. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan situasi tersebut merasa perlu untuk mencari jawaban di internet, Bu? Mungkin bisa jadi karena dia tidak siap pada saat mau ulangan, Pak. Mungkin di hari sebelumnya dia tidak sempat belajar. Atau mungkin bisa juga karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Namun meskipun ada alasannya begitu, itu merupakan hal yang tidak wajar dan ini merupakan masalah yang serius, Pak, bagi saya. Oh, menarik, Bu, bahwa Ibu menyebut tentang kepercayaan diri. Apakah Ibu pernah melihat tanda-tanda sebelumnya bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dan mungkin kurang percaya diri dalam belajar, Bu? Sebenarnya ketika pembelajaran di kelas, Pak, yang saya lihat anak ini memang sering sekali bertanya ketika saya menjelaskan materi ataupun ketika saya membahas soal. Kemudian juga saya mengetahui kalau anak ini ternyata eh, sering ragu dengan jawaban yang dia berikan. Jadi dia tidak percaya diri. Namun menurut saya kalau itu pembelajaran di kelas ya ini bukan masalah yang serius. Tapi saya tidak berpikir kalau ternyata anak ini sampai mengambil jalan pintas seperti ini dalam ujian, Pak. Oh, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang sedang Ibu hadapi, yaitu ada siswa Bu Agustin yang kurang percaya diri pada saat ujian, sehingga menggunakan HP untuk mencari jawaban di internet. Begitukah Ibu? Iya, Pak. Jadi itu menurut saya merupakan
permasalahan yang serius, Pak, karena di mana kejujuran dan juga kepercayaan diri itu sangat penting bagi anak dan perlu kita ajarkan sejak dini, Pak. Oh ya Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin menurut saya bisa memberikan apa ya Pak istilahnya, memberikan dukungan tambahan bagi siswa seperti maksudnya seperti siswa ini sebelum belajar atau sebelum ujian berlangsung. Kemudian bisa juga memberikan latihan tambahan atau misalkan memberikan konsultasi secara pribadi baik secara daring maupun secara luring, dan juga saya mungkin perlu melakukan pendekatan secara personal terhadap setiap siswa Bapak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oh ya, jadi sekarang kita tahu bahwa mungkin siswa ini membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Apa langkah yang Ibu rasa bisa diambil ke depannya untuk membantu dia dan siswa yang lain menghadapi hal serupa, Bu? Mungkin saya berpikir bahwa seperti halnya tadi Pak, saya mungkin akan memberikan sesi review terkait materi pembelajaran sebelum ujian berlangsung, kemudian memberikan penekanan lagi kepada setiap siswa bahwa kejujuran dan juga kepercayaan diri itu begitu penting, serta mungkin saya bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi pada saat ujian, Pak. Oke, Bu, kedengarannya seperti rencana yang baik, Bu ya. Apakah ada rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, mungkin saya bisa melakukan restitusi Pak. Jadi rencana saya selanjutnya itu melakukan restitusi terhadap siswa tersebut, mengajak dia berdiskusi terkait permasalahannya, terkait perbuatannya, dan juga mencari konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat, sehingga dia tahu bahwa hal yang dia lakukan ini salah dan tidak benar, dan tahu bagaimana selanjutnya dia eh, menghadapi tantangan di masa depan tentang tantangan akademik ke depannya, Pak. Oke, Bu, rencana yang bagus, Bu Agustin. Kalau saya simpulkan, untuk langkah konkret ke depan, Ibu akan mengadakan sesi tambahan untuk membantu siswa mempersiapkan diri lebih baik sebelum ujian, serta memberikan penekanan ulang tentang pentingnya kejujuran akademik. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Pak Yu. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya juga akan mengajak siswa itu secara pribadi untuk membantu dia mengatasi masalahnya itu tadi, Pak. Oke, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat konkret, Bu. Saya yakin ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi siswa tersebut, tetapi juga bagi semua kelas atau semua sekolah yang diajar sama Bu Agustin. Amin. Alhamdulillah Pak Yu. Jadi saya merasa lebih jelas sekarang tentang apa yang harus saya lakukan, Pak Yu. Terima kasih banyak, Pak Yu. Sama-sama Bu Agustin, saya yakin Bu Agustin akan mengatasi hal ini dengan baik. Amin. Terima kasih, Pak Yu. Sama-sama Bu Agustin. Bukan. Alhamdulillah percakapan Pak Yu dan Bu Agustin sudah kelar. Nah, sekarang gantian saya lagi nih yang menanyakan kepada Pak Yu selaku coach. Pak Yu, menurut panjenengan nih dari rangkaian percakapan yang jenengan lakukan dengan Bu Agustin tadi, apakah panjenengan sudah melaksanakan indikator ketercapaian sesuai yang Pak Yu inginkan, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci sudah mampu membuat ide kreatifnya dan mendapat solusi dari jawabannya sendiri, Pak Yu? Oh ya Bu, dari percakapan saya dengan Bu Agustin selaku Kuci, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sesuai dengan indikator ketercapaian. Namun jika dinilai mungkin masih di bawah 9, belum bisa maksimal karena ada beberapa kekurangan menurut saya. Tadi saya hampir keceplosan
membuatkan solusi. Kemudian saya segera sadar dan saya ganti dengan pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah Bu Agustin juga langsung tanggap dan bisa menemukan ide kreatif dan mendapatkan solusinya sendiri. Oke, baik Pak Yu. Percakapan tadi sudah luar biasa. Jenengan sama Bu Agustin sama-sama aktif. Kalau menurut saya nih, Pak Yu dan Bu Agustin sudah luar biasa. Apalagi Pak Yu, wow, quotes yang keren. Sampai Bu Agustin dengan lancar memunculkan ide-ide kreatifnya dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yu sampaikan. Kalau saya boleh menilai nih, saya kasih 95 Pak Yu. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sangat menuntun Bu Agustin untuk menemukan ide-ide kreatifnya. Sehingga solusi segera ditemukan dan masalah Bu Agustin dapat terselesaikan. Dari Bu Agustin sendiri. 2 jempol deh untuk Pak Yu sebagai coachnya. Nah, dari rangkaian percakapan tersebut ada satu lagi ini pertanyaan buat Pak Yu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yu berdasarkan hasil percakapan coaching bersama Bu Agustin? Inge Bu Ova, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya menjadi coach dengan menahan diri mencari solusi, menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sekiranya mudah ditangkap oleh Kuci dan langsung memunculkan ide-ide kreatifnya. Tanpa Kuci sadari akhirnya masalah bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Itu Bu Ova yang perlu saya tingkatkan lagi. Terima kasih Bu Ova. Baik Pak Yu, luar biasa. Yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Yu menjadi pendengar lebih aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang sudah ditangkap oleh Kuci dan langsung memunculkan ide-ide kreatif tanpa Kuci sadari. Akhirnya masalah bisa terselesaikan dengan tepat dan cepat. Baiklah kalau begitu Pak Yu dan Bu Agustin, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita telah melaksanakan supervisi coaching akademik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita khususnya dan Bapak Ibu guru yang lain pada umumnya. Demikian tadi percakapan kami bertiga dalam menuntaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, di mana saya berperan sebagai observer, Bu Ova, Pak Yu sebagai coach, dan Bu Agustin sebagai coach, dengan melaksanakan percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Saya selaku observer, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.